Wah, selamat sore nih Pak. Nah, nih hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Andre Mewar. Nah, sebelumnya kita sudah sempat berbincang-bincang beberapa kali. Nah, hari ini nih spesial nih, kita bertemu beliau lagi. Nah, kebetulan kan beliau ini adalah kolektor keris. Keris ini adalah warisan budaya asli Nusantara. Nah, jadi ini warisan budaya yang sudah diakui oleh dunia. Nah, ini harus kita lestarikan. Nah, salah satu kolektor keris beliau ini, Pak Andre Mewar. Nah, Pak Andre, ya. Ini Bapak kan sudah lama menjadi kolektor keris, Pak ya? Betul. Ada banyak Pak keris Bapak? Di dalam masih banyak, Pak. Oh, Di Piladagu juga masih banyak. Bapak pernah hitung nggak jumlah keris yang Bapak koleksi, Pak? 200 lebih mungkin, Pak. 200 lebih ya, Pak ya? Itu dari koleksi keris dari zaman dulu semua, Pak? Macam-macam, Pak. Macam-macam. Iya. Nah, boleh sharing sedikit, Pak? Ini Baik. kenapa nih Bapak nih sampai bisa menjadi kolektor keris, Pak? Nah, sebenarnya awalnya dulu nih, Pak, saya ini nggak kenal sama sekali tentang keris. Tertarik juga enggak. Tahu tentang keris juga enggak, Pak. Walaupun saya suka dengan budaya Jawa, belajar budaya Jawa, tetapi belum ada kertek hati itu atau senang dengan keris itu belum ada. Awalnya ibu saya ini ngasih saya pusaka ini, Pak. Oh, jadi ini pusaka warisan dari orang tua, Pak? Ini orang tua, Pak. Ini kasih pusaka ini. Ketika dikasih pusaka ini, saya juga bingung, Pak. Kenapa mesti saya? Ada satu lagi kerisnya, Pak, tapi di dalam saya cari tapi belum ketemu nih satu lagi, Pak. Itu naga sastra. Nah, pusaka ini adalah terutama yang saya rasakan langsung kertek di hati saya. Jadi pertama kali pusaka datang ini nyebut nama, Pak. Oh, Dia nyebut nama. Ini nama saya. Tapi saya kan nggak percaya, Pak. Gitu. Saya juga berpikir bahwa ini saya lagi halu aja ini. Gitu. Lagi halu saya pikir. Nah, ketika saya berpikir seperti itu, keris ini saya taruh aja dekat kaki saya. Jadi tempat tidur saya taruh gantung, tapi itu kaki saya itu menjulur ke arah keris. ini, tombak ini, Pak, ini tombak. Oh. Jadi ke arah tombak ini. Apa yang terjadi, Pak? Banyak kesialan yang terjadi. Itu juga saya nggak berpikir karena ada Pusaka itu ya? Saya salah dalam memperlakukan warisan ini. Nah, saya tadinya nggak berpikir itu. Dan kemudian setelah saya dalamin lagi, saya rasakan lagi, baru timbul, Pak. Jadi timbulnya itu timbul gini. Ya mungkin ini leluhur saya ya. Ketika ini leluhur saya nggak boleh memperlakukan benda seperti ini dengan apa yang semaunya saya. Nah, mulailah ada rasa di situ, Pak. Nah, ketika mulai ada rasa, tanpa saya sadari, akhirnya datanglah teman-teman yang hobinya sama. Jadi pertama kali ada satu keris saya lagi, Pak. Itu tadinya kan dua, satu keris satu tombak ini. Nah, satu keris itu belum ada pasangannya. Nah, kalau tombak ini memang ada pasangannya, tapi ada di saudara saya. Oh. Di Jawa. Karena itu belum ada pasangannya, teman saya ini datang, Pak. Dia bilang, mau nggak saya kenalin sama orang yang punya kolektor keris, punya keris banyak. Saya bilang mau dong. Begitu sampai di kamarnya saya lihat, ternyata kerisnya banyak, Pak. Terus dia cuma nanya, datang ke sini pasti ada ketertarikan sama keris. Saya bilang iya. Coba ditunjuk keris yang mana. Entah kenapa tangan saya bergerak, megang satu bilah keris. Dia bilang jangan dibuka, biar saya yang buka. Ketika dia buka, naga sastra, Pak. Ternyata itulah pasangannya. Oh. Jadi sepertinya dia mencari pasangannya, Pak. Iya. Nah itu juga saya nggak sangka, Pak. Itu di luar di luar perkiraan saya, di luar nalar saya. Kok bisa terjadi seperti ini? Nah selanjutnya itu adalah ya
orang-orang datang ke saya bawa pusakanya para leluhurnya mungkin, yang mereka nggak kuat ngurusnya katanya, ganggu atau gimana begitu, kakeknya meninggal atau saudaranya meninggal atau segala macem, dibawa ke saya. Ketika dibawa saya, dia bilang seikhlasnya, tapi ya tentu saya hargai sesuai dengan yang ada di pusaka tersebut. Ketika ada di saya, nggak ada masalah, Pak. Maksud saya nggak ada hal-hal yang mereka katakan begini begitu atau segala macam, ada ular, ada apa, nggak ada, Pak. Ternyata datang di rumah saya itu pusaka-pusaka itu ya enteng aja, Pak. Gitu sampai akhirnya segini banyak. Nah, itu mulai tahun berapa, Pak? Mulai tahun berapa, Pak? Itu Bapak menerima keris, Pak? 2003 kurang lebih. Tahun 2003, Pak ya. Iya. Oh, nah 2003. ini kan berarti udah hampir 20 tahunan, Pak ya. Hampir 20. Bapak udah pegang keris. Iya. Nah, dari sekian banyak keris yang Bapak miliki, Pak, ada yang spesial nggak, Pak? Yang berkesan atau mungkin yang memiliki pengalaman khusus, Pak, dari keris-keris koleksi Bapak? Sebenarnya hampir semua keris yang saya taruh di sini nih Iya. punya pengalaman punya pengalaman khusus, Pak. Punya kecintaan khusus saya sama barang-barang ini sebenarnya. Karena ada, kalau ini udah ya tadi ya. Jadi ini, Pak, yang saya cerita sama Pak itu. Dia ada orang pinternya di sana bilang ada bagus nih keris. Tapi ini saya lihat nih ageman kayak tombak lah, Pak. Iya. Dia bilang ini keluarganya megang ini, dimimpiin udah nanti istrinya, anaknya, ponakannya, keluarganya tabrakan. Oh. Dan mungkin nanti kalau terakhir dia pada istrinya akan meninggal katanya. Oh. Akhirnya saya datang, Pak. Ini keris atau tombak, Pak? Ini saya bilang ini kalau dibilang keris nggak ada pakemnya keris ini, Pak. Oh. Kalau keris kan harus ada pakem. Iya. Jadi ini lebih kepada tombak, Pak. Ini saking panasnya dikasih emas, Pak. Oh. Ini saking panasnya. Jadi dilapis emas supaya dia lebih adem. Nah, ini ada apa? Ada karakternya, Pak ya? Ada karakter. Ini ada karakter, Pak. Ini Ismoyo, Pak. Oh, iya. Ini Semang. Nah, jadi ini heran saya. Sama satu lagi ada Trisula. Iya. Saya dari Solo karena saya lagi meetingnya di Jogja, jadi harus saya kembali ke Jogja. Iya. Sampai ke Jogja, saya naik pesawat, Pak. Hmm. Ini saya taruh di ransel. Iya. Nggak kelihatan, Pak. Di X-ray. Di X-ray. Oh. Jadi saya nggak masuk logika saya, Iya. gitu kan. Jadi saya kok bilang ya, kan saya bawa tas 2. Jadi satu tas koper yang kecil, satu ini tas ransel, masukin barang, Pak. Kenapa ini tas koper saya, gunting kuku ketahuan, Pak? Oh. Suruh keluarin. Iya. Karena pisaunya kan, Pak, kalau di Iya, sini. iya. Ini yang segede gini, Pak. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan di X-ray, Nah, Pak. itu akhirnya saya ketawa. Saya bilang nih, wah ini saya masukin ransel tanpa security item. Iya. Harusnya kan security item ditaruh di pilot, Pak. Ya, dititip, Pak. Nah, Ya. titip ke pilot kan harusnya. Iya. Tapi ini kenapa nggak harus pakai security item? Hmm. Ini masuk dia, Pak. Saya Iya. bawa sampai Jakarta ya udah. Oh. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini namanya apa, Pak? Ini Semar, Pak. Semar ya. Ini Semar. Nah, biasanya kalau keris begini ada apa? Ada khasiatnya atau apa, Pak? Semua barang itu gini, Pak. Jadi gini, semua barang apapun itu pasti ada energi. Mungkin kita ngomongnya lebih ini kita katakan energi aja, Pak. Iya, Pak. Nah, energi itu bergantung kepada yang punya barang, Pak. Kalau yang punya barang itu punya energi yang positif, bisa mengarahkan barang itu kepada yang positif, ya semuanya jadi positif, Pak. Oh, iya. Tapi kalau energi itu ya sama yang punya barang digunakan negatif, ya jadi negatif, Pak. Iya. Semua kan tergantung dari vibrasi kita sebenarnya, Pak. Begitu. Jadi Iya. saya nggak begitu setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ini punya yoni, punya kekuatan yoni. Iya. Nah, yoni itu bisa lari ke hal-hal yang sifatnya tahyul. Iya.
atau sifatnya itu yang akan menakutkan dan segala macam. Iya. Tapi kok saya punya keyakinan dengan kita berpikir positif, memperlakukan semua secara positif, tetap semua kita lakukan sesuai dengan apa yang kita yakini. Iya. Ya pasti ada manfaatnya, Pak. Berarti sebetulnya apa yang orang-orang pikirkan bahwa kalau kita memegang suatu keris tertentu akan berakibat sesuatu bagi kita, sebetulnya itu terbalik, Pak ya? Terbalik, tergantung level of energy, Pak. Iya. Level of energy itu yang saya bilang tergantung. Kalau energi kita cukup besar dan mampu mengelola, Iya. mengkontrol dan bisa mengarahkan semua itu kepada hal yang positif, ya semua jadi positif, Pak. Tapi kalau sebaliknya, ya bisa jadi nggak positif, Pak. Oh iya. Berarti tergantung kitanya, Pak ya? Tergantung kita, Pak. Iya. Nah, selama ini Pak, Bapak sudah merawat banyak keris ini, Pak. Ada pantangan atau apa nggak, Pak? Gini. Setiap apapun yang kita punya, pasti pantangannya yang dilarang oleh alam, Pak. Iya. Ya kan? Semua itu ada ketentuan lah, Pak. Tapi sebenarnya itu universal aja, Pak. Nggak ada yang spesifik khusus harus begini, nggak ada. Iya. Nah, cuman kan jelas kalau kita punya barang apapun kan harus kita rawat, Pak. Itu kan wajar kalau kita ngerawat. Iya. Nah, tapi bukan berarti dengan rawat itu seperti orang-orang yang nyajen atau segala macam. Iya. Kalau saya nggak seperti itu, Pak. Iya. Jadi Bapak merawatnya seperti apa, Pak? Gini, Pak. Sebenarnya barang-barang begini, semakin kita melakukan hal-hal yang baik, mereka support kita, Pak. Oh. Gitu. Jadi tingkah laku kita aja, Pak, dijaga gitu, Pak ya? Semua, Pak, pikiran, tingkah laku, niatan, Iya. semua yang dalam diri kita nih harus seirama. Sehingga mereka juga seirama. Karena mereka ini kan bentuknya vibrasi aja, Pak. Iya. Energi. Hanya vibrasi, Pak. Vibrasi itu positif negatif tergantung yang punya, Pak. Orang punya pistol dibuat jaga orang, Iya. ya positif. Iya. Dibuat ngerampok, ya negatif. Iya. Kan? Oh iya. Sebenarnya kegunaan itu kan bergantung kepada niatan dari manusianya. Iya. Oke, Pak, baik, Pak. Mungkin menjadi suatu informasi baru dan pengetahuan baru bagi kita semua bahwa sebetulnya dengan kita merawat keris ini sebetulnya kita kita bisa mengendalikan diri kita, Pak ya. Harusnya begitu, Pak. Oh iya. Harusnya begitu. Baik, Pak, sampai ketemu lagi di Siap. kesempatan yang lain, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.